Udara pagi di desa Sungai Lintah terasa segar, meski selalu diselimuti kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Desa kecil ini berada di tengah rimbunnya hutan Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Bayu, lulusan pertanian dari kota yang baru kembali ke kampung halaman setelah 10 tahun merantau. Bayu datang bersama ibunya, Bu Sani, yang sudah lama ingin pensiun dari kota dan kembali ke tanah kelahiran suaminya yang sudah lama meninggal. Mereka menempati rumah tua peninggalan kakek Bayu, tak jauh dari hamparan ladang-ladang warga yang ditanami padi gunung dan singkong. Hari-hari awal Bayu di desa dipenuhi semangat. Ia ingin membantu warga mengembangkan hasil tani, memperkenalkan sistem pertanian modern. Namun, antusiasmenya perlahan terganjal oleh satu hal yang membuatnya heran. Sebidang ladang luas di pinggir hutan yang tampak ditelantarkan. Ladang itu dipenuhi ilalang tinggi, sebagian bekas bakaran, dan tak ada yang berani mendekat. Saat Bayu bertanya pada warga, mereka hanya diam, lalu berkata lirih. Itu tanah larangan. Nak, ada yang jaga. Bayu mengira itu hanya tahayul kampung biasa. Tapi semua orang, termasuk Pak Wakun, kepala adat, menyuruhnya menjauh dari tempat itu. Ladang itu milik leluhur. Sudah puluhan tahun tak boleh ditanami. Dulu, ada darah yang tertumpah di sana. Malam harinya, saat makan malam bersama ibunya, Bayu kembali mengungkit soal ladang kosong itu. Sayang sekali dibiarkan begitu saja. Padahal tanahnya subur. Kalau dikembangkan, bisa jadi ladang jagung besar. Bu Sani mendesah pelan. Jangan bicara sembarangan, Bayu. Ini bukan kota. Di sini, tanah punya ingatannya sendiri. Bayu tertawa kecil, tak percaya. Namun malam itu, ketika Bayu hendak tidur, ia mendengar suara aneh dari arah hutan. Seperti orang mencangkul, tapi terlalu cepat, terlalu keras, dan terdengar seperti menggali dalam tanah yang basah. Saat ia mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi ilalang di ladang terlarang itu seperti bergerak sendiri. Dan dari kejauhan, ada sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya dari balik bayang ilalang. Keesokan paginya, Bayu terbangun lebih pagi dari biasanya. Suara mencangkul yang ia dengar semalam masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia menganggap itu hanya mimpi, tapi rasa penasaran membuncah. Bayu memutuskan untuk berjalan ke arah ladang terlarang itu. Meski larangan demi larangan telah ia dengar. Ilalang yang tumbuh liar menjulang hingga pinggang. Suasana terasa ganjil. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan angin pun terasa enggan menyentuh ladang itu. Di tengah-tengah ilalang, Bayu menemukan bekas lubang galian. Tidak terlalu dalam, tapi terlihat baru. Bayu mengernyit. Siapa yang menggali di sini malam-malam? Gumamnya. Saat hendak meneliti lebih dekat, ia mendengar suara ranting patah di balik semak. Bayu refleks menoleh, namun tak melihat siapa-siapa. Ia merasa sedang diawasi. Bulu kuduknya meremang. Sesampainya di rumah, Bu Sani langsung menegurnya. Kau ke sana, ya? Ke ladang itu. Bayu tak menjawab, hanya menatap ibunya heran. Sudah kubilang, jangan ganggu tempat itu. Tempat itu dijaga. Bayu tidak menjawab. Dalam hati, ia mulai berpikir bahwa warga desa terlalu percaya dengan tahayul. Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Malam harinya, Bayu kembali gelisah. Saat ia hendak tidur, tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita. Suara bambu beradu keras terdengar dari arah belakang rumah. Disusul oleh ketukan pelan di jendela kamar. Tok. Tok, tok. Bayu mendekati jendela. Tapi saat membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca, ada bekas telapak tangan penuh lumpur, besar, kasar, dan meneteskan air berbau anyir. Bayu langsung menyalakan senter, menerangi halaman. Tapi yang terlihat hanya ilalang ladang yang bergoyang pelan seolah ada sesuatu yang baru saja lewat. Ketika ia hendak menutup tirai, pandangannya tertumbuk pada sesosok bayangan hitam bertanduk yang berdiri diam di pinggir ladang. Nyaris tak bergerak, hanya menatap rumahnya dalam diam. Pagi itu, Bayu duduk di beranda rumah dengan wajah lelah.
Matanya sembab. Semalaman tak bisa tidur. Bayangan sosok hitam bertanduk di pinggir ladang terus menghantui pikirannya. Busani memperhatikan anaknya, lalu memutuskan untuk bicara. Ia berjalan ke dapur dan membawa secangkir kopi, lalu duduk di samping Bayu. Bayu, kau perlu tahu sesuatu tentang ladang itu. Bayu menoleh. Itu bukan sekadar mitos atau larangan kosong, lanjut Busani. Dulu, saat kau masih bayi, terjadi sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat warga bersumpah untuk tidak menyentuh ladang itu lagi. Bayu mulai menyimak. Busani menatap ke kejauhan, ke arah ladang yang masih berkabut. Namanya ladang Lalisan. Artinya, ladang terkutuk. Dahulu, itu milik seorang kepala ladang dari suku Dayak bernama Jarakuluk. Ia ahli menjaga hasil bumi dan dipercaya memiliki kesaktian sebagai penjaga tanah adat. Tapi pada suatu masa, demi kekayaan, beberapa warga desa melanggar adat. Mereka membakar sebagian ladang itu untuk menanam karet, tanpa meminta izin dan tanpa melakukan upacara persembahan. Bayu mengernyit. Lalu, Jarakuluk marah. Ia memperingatkan mereka, tapi tak didengar. Akhirnya ia menghilang, dan sejak itu, satu persatu yang merusak ladang tewas mengenaskan. Tubuh mereka ditemukan di ladang dalam posisi terkubur sebagian, seperti ditanam hidup-hidup. Bayu mulai merasa merinding. Warga percaya Jarakuluk meninggal dengan membawa dendam dan menjadi penjaga ladang. Ia menuntut penghormatan dan darah bagi siapapun yang mengganggu ladangnya. Suasana tiba-tiba sunyi. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Pak Wakun, kepala adat desa. Wajahnya serius. Bayu, aku dengar kau masuk ke ladang Lalisan, ucapnya tanpa basa-basi. Bayu mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus ikut ke balai adat malam ini. Kau sudah menarik perhatian dia. Kalau tidak segera ditenangkan, seluruh desa bisa terkena akibatnya. Bayu menatap kedua orang tua itu dengan bingung dan sedikit takut. Apa maksudnya? Aku menarik perhatiannya. Pak Wakun hanya menatapnya dalam, lalu menjawab, karena kau adalah darah terakhir dari garis leluhur yang dulu mengkhianatinya. Dan dia belum selesai dengan kalian. Malam itu, Bayu dengan berat hati mengikuti Busani dan Pak Wakun menuju balai adat, sebuah bangunan kayu besar yang terletak di tengah desa. Di sana, beberapa tetua sudah berkumpul, duduk bersila mengelilingi api dupa yang mengepul dan mengisi ruangan dengan aroma kayu gaharu yang menyengat. Pak Wakun membuka pembicaraan. Bayu telah menjejakkan kaki ke tanah larangan. Ia membawa darah dari garis yang lama dilupakan. Penjaga ladang sudah bangkit. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Bayu menelan ludah. Suasana ruangan terasa begitu tegang. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya tahayul, tapi suara dalam dirinya justru berkata lain. Sejak melihat sosok itu malam tadi, ia tahu ada sesuatu yang benar-benar hidup di balik kisah ini. Seorang tetua perempuan tua, Nek Palung, membuka gulungan kain usang dari anyaman kulit kayu. Di dalamnya tergambar simbol-simbol kuno Dayak, lambang pelindung dan pengikat roh. Ini lambang penolak bala. Tapi kekuatannya hanya akan bertahan selama 7 malam. Setelah itu, jika dendamnya belum terbayar, tidak ada yang bisa menahan dia lagi. Pak Wakun mengangguk. Malam ini kita akan mengikat roh penjaga dengan upacara kecil. Tapi Bayu, kau tetap harus berhati-hati. Ia mungkin datang lewat mimpi. Jangan pernah balas sapaannya, apapun bentuknya. Upacara dimulai dengan pembacaan mantra kuno. Bayu diminta duduk di tengah lingkaran garam dan abu bekas pembakaran dupa. Di depannya, ditaruh boneka kecil dari serat pohon dan darah ayam hitam. Api unggun menyala, membentuk bayangan aneh di dinding balai. Seketika itu pula, angin kencang berhembus dari arah luar. Dupa padam seketika, dan lampu minyak bergoyang keras. Seorang tetua tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya mengejang, lalu terduduk lemas. Dari mulutnya keluar suara parau dan berat. Aku tidak butuh sesajen. Aku hanya ingin darah mereka yang berkhianat. Aku belum selesai.
Semua yang ada di sana membisu. Bayu hanya bisa memandangi tubuh sang tetua yang tiba-tiba terdiam, tak bernapas lagi. Mati seketika. Dan di luar, anjing-anjing desa melolong panjang. Seolah tahu bahwa malam itu, penjaga ladang telah kembali. Keesokan harinya, desa Sungai Lintah diliputi kabut yang lebih tebal dari biasanya. Udara lembab, sunyi, dan menyesakkan. Semua orang membicarakan kematian tetua Meri, yang mendadak tewas saat upacara malam sebelumnya. Bayu merasa bersalah. Walau tak mengerti sepenuhnya, ia sadar bahwa kehadirannya telah memicu sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sementara itu, kejadian ganjil mulai terjadi di ladang-ladang warga. Padi gunung yang biasanya subur, tiba-tiba menguning dan membusuk dalam semalam. Tanah menjadi berlendir, mengeluarkan bau anyir seperti darah basi. Beberapa warga mengaku melihat jejak kaki raksasa di antara tanaman, walau tidak ada satupun suara yang terdengar. Seorang warga tua, Pak Badu, ditemukan pagi itu tersungkur di tengah ladangnya. Matanya melotot, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, dan di tangannya menggenggam erat segenggam tanah. Ia masih hidup, tapi tak bisa bicara. Mulutnya seperti terkunci, dan dari lehernya tergurat bekas luka memanjang seperti dicakar sesuatu. Dia kerasukan, tapi bukan arwah biasa, kata Nepalung saat memeriksa tubuh Pak Badu. Ini roh marah. Roh yang tidak diterima di langit maupun di tanah. Bayu yang melihat kondisi Pak Badu, mulai goyah. Apa semua ini benar-benar karena aku masuk ke ladang itu? Tidak hanya karena kau masuk, jawab Pak Wakun. Tapi karena kau adalah pemicu terakhir. Malam harinya, suasana desa semakin mencekam. Suara gamelan yang dimainkan untuk menenangkan roh justru terdengar sumbang, seperti dipermainkan. Di rumah-rumah warga, perabotan bergerak sendiri, pintu terbuka tanpa sebab, dan mimpi buruk menimpa banyak orang. Bayu mulai dihantui dalam tidur. Ia bermimpi berada di ladang luas, tapi semua tanaman layu. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar bertanduk, dengan kulit terbakar dan mata merah menyala. Tanah ini milikku. Darahmu adalah kunci. Kembalikan apa yang telah dicuri dariku. Bayu terbangun dengan tubuh berkeringat dan telinga berdarah. Dan saat ia menatap cermin di kamarnya, bayangannya tersenyum sendiri, padahal ia tidak sedang tersenyum. Setelah mimpi buruk itu, Bayu tidak bisa tenang. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya menggigil meski matahari bersinar terik. Bahkan Busani pun mulai khawatir. Anaknya semakin sering melamun dan terkadang berbicara sendiri dalam tidur. Bayu memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi Pak Wakun dan meminta dijelaskan apa sebenarnya dosa leluhurnya yang membuat arwah penjaga ladang marah besar. Pak Wakun terdiam lama, sebelum akhirnya membawa Bayu ke bagian belakang balai adat, tempat di mana gulungan-gulungan naskah kayu tua disimpan. Dari dalam peti kayu, Pak Wakun mengeluarkan sebuah ukiran besar dari papan ulin. Di sana tergambar peristiwa kelam masa lalu. Ini sejarah yang kami simpan rapat-rapat, ujar Pak Wakun lirih. Leluhurmu, Tupak Jaya, adalah kepala rombongan penebas hutan. Ia membawa orang luar masuk ke sini, memberi mereka hak atas tanah yang dijaga oleh Jarakuluk. Mereka menebang, membakar, dan menanam tanpa adat. Bayu menatap ukiran itu, hatinya bergetar. Di sana terlihat jelas gambaran ritual pemanggilan penjaga tanah yang digagalkan oleh sekelompok pria bersenjata api. Salah satu dari mereka, berpakaian serupa dengan foto almarhum kakek yang pernah dilihat Bayu di rumah. Setelah Jarakuluk dibunuh, tubuhnya tidak dikubur secara layak. Ia dikubur hidup-hidup, ditanam di ladangnya sendiri sebagai peringatan bagi siapapun yang menentang. Tapi tanah menolak jenazahnya. Arwahnya tidak pernah bisa tenang. Bayu terduduk lemas. Jadi, sekarang dia menuntut balas karena garis keluargaku mengkhianatinya. Tidak hanya itu, kata Pak Wakun. Dia ingin darah pengganti. Dan, dia percaya kau adalah orang yang harus membayar lunas semuanya. Malam itu, angin bertiup kencang, dan suara genderang tanpa pemain terdengar dari arah ladang terlarang. Warga mulai ketakutan. Beberapa mulai membakar kemenyan,
Sebagian lainnya mengunci diri di rumah. Bayu, yang mulai menyadari betapa seriusnya semua ini, mengambil keputusan besar. Ia akan kembali ke ladang itu, sendirian. Namun sebelum ia pergi, Busani memeluknya erat, lalu menyelipkan liontin besi kecil ke leher Bayu. Ini milik ayahmu, pelindung dari darah Dayak tua. Kalau kau memang ingin ke sana, kau harus pakai ini. Bayu hanya mengangguk pelan, lalu menatap ladang dari kejauhan. Langit mulai gelap, dan dari balik ilalang tinggi, asap tipis naik membentuk wajah mengerikan yang melayang perlahan ke arah rumah mereka. Langit malam di desa Sungai Lintah tampak lebih pekat dari biasanya. Bayu berdiri di pinggir ladang, mengenakan liontin besi pemberian ibunya. Di hadapannya, hamparan ilalang bergoyang pelan meski tak ada angin. Suara burung malam dan serangga lenyap, seolah semua makhluk hidup memilih diam saat ia melangkah. Dengan langkah perlahan, Bayu memasuki ladang itu. Kabut tipis menyambutnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin berat langkahnya. Tanah terasa lembek dan basah, seperti sedang menginjak sesuatu yang hidup. Aroma anyir memenuhi udara, mencampur dengan bau dupa dan bunga layu. Jarak kuluk. Bayu berbisik pelan. Kalau kau benar-benar ada, aku di sini. Aku datang untuk bicara. Tak ada jawaban. Hanya suara bambu beradu, diikuti dengan bisikan samar dalam bahasa Dayak kuno. Bayu menoleh cepat. Dari balik kabut, 3 sosok samar muncul, tua, keriput, dan memakai ikat kepala khas tetua adat Dayak. Mereka berdiri mematung, menatap Bayu dalam diam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendekat dan berbicara dengan suara serak. Darahmu tidak bersalah, tapi hutang leluhurmu belum lunas. Bayu menelan ludah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sosok itu menunjuk ke arah utara ladang. Temui dia di tanah kubur lama. Di sanalah semuanya bermula. Di sanalah, semuanya harus diakhiri. Tiba-tiba, langit mendadak gelap. Petir menyambar pohon tua di ujung ladang. Tanah bergetar, dan dari bawah kaki Bayu muncul lengan hitam berlendir yang mencoba menariknya ke dalam lumpur. Bayu berteriak dan menarik kakinya sekuat tenaga, berhasil lepas lalu berlari keluar ladang. Namun saat tiba di rumah, ia mendapati hal yang mengerikan. Busani pingsan di lantai, dengan bekas cakaran di pipinya, dan jendela rumah terbuka lebar. Di atas meja ruang tamu, tertancap tulang hewan bertuliskan darah. Kau sudah ditandai. Pagi menjelang suram. Bayu menjaga ibunya, Busani, yang masih belum sadarkan diri setelah peristiwa mengerikan semalam. Bekas cakaran di pipi sang ibu belum hilang. Meski sempat dipanggilkan dukun kampung, tak ada yang bisa memastikan roh apa yang masuk rumah mereka. Namun satu hal pasti, jarak kuluk sudah masuk terlalu dalam ke dunia mereka. Setelah memastikan ibunya dirawat oleh tetangga, Bayu pergi ke rumah Pak Wakun. Ia menceritakan pertemuannya dengan 3 sosok di ladang, dan pesan tentang tanah kubur lama yang disembunyikan. Mendengar itu, wajah Pak Wakun langsung berubah tegang. Jangan sebut tempat itu sembarangan, Bayu. Tempat itu sudah dihapus dari peta desa sejak lebih dari 30 tahun lalu. Kenapa? Tanya Bayu. Karena itu bukan sekadar kuburan, jawab Pak Wakun. Itulah tempat jarak kuluk dikubur hidup-hidup. Pak Wakun membawa Bayu ke ruang belakang, mengeluarkan peta desa lama, yang warnanya sudah pudar dan sobek di beberapa bagian. Ia menunjuk satu titik di antara 2 bukit, dekat sungai kecil yang kini tak mengalir lagi. Dulu tempat itu disebut Tanah Pusaran, tempat berkumpulnya para penjaga ladang sebelum upacara besar. Tapi setelah tragedi pengkhianatan, warga sepakat mengurung tempat itu dengan kutukan dan menyegel jalur menuju ke sana. Meski dilarang, Bayu memutuskan tetap pergi. Ia tak ingin arwah jarak kuluk terus mengganggu keluarganya. Ia membawa liontin, sedikit bekal, dan serbuk garam adat dari Nek Palung untuk perlindungan. Perjalanannya tidak mudah. Hutan di sekitar Tanah Pusaran tampak lebih gelap dari hutan biasa. Pepohonan seolah bernafas, dan suara-suara aneh bergema dari balik semak.
Bayu menyusuri jalur kecil hingga menemukan pohon besar dengan akar melingkar seperti melindungi sesuatu. Dan di sanalah ia melihatnya. Gundukan tanah berlumut yang membentuk lingkaran sempurna, dengan batu-batu kecil mengelilinginya. Pada batu itu, tergurat tulisan kuno Dayak. Di sini ia tertidur dalam amarah. Jangan bangunkan sebelum pengorbanan ditebus. Bayu berjongkok, menyentuh tanah yang terasa panas, dan tiba-tiba bumi berguncang ringan. Suara tertawa lirih terdengar di sekelilingnya. Kau datang akhirnya. Berani kau sentuh dosamu? Siapkah kau melihat semua yang dikubur oleh leluhurmu? Bayu menoleh panik. Dan dari balik akar pohon, muncul sosok arwah Jarakuluk. Kali ini utuh, kulit hitam melepuh, mata menyala, dan tanduk melengkung ke belakang kepalanya. Ia tidak menyerang, hanya menatap. Tapi saat Bayu menoleh ke belakang, tanah telah menutup jalan keluar. Bayu berdiri terpaku di tengah tanah pusaran. Di hadapannya, Jarakuluk, sang penjaga ladang, berdiri diam, tinggi, menakutkan. Tubuhnya terbakar dalam luka-luka masa lalu. Tapi anehnya, sosok itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, sepasang mata merahnya bersinar, menatap lurus ke mata Bayu. Lihatlah, dan ingat. Agar kau tahu, bahwa kutukanku bukan tanpa alasan. Dalam sekejap, Bayu merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kekosongan. Dunia di sekelilingnya gelap. Hingga cahaya samar muncul membentuk fragmen masa lalu. Ia melihat kampung Dayak ratusan tahun lalu. Hidup rukun, damai, ladang dijaga dengan ritual adat, dan Jarakuluk sendiri hadir sebagai pelindung spiritual. Bayu melihat Jarakuluk berjalan di antara warga, memberikan berkat atas panen, menuntun upacara adat, dan menjaga batas antara dunia roh dan dunia manusia. Namun, segalanya berubah ketika datang rombongan dari luar. Orang-orang serakah yang mengincar kayu, tanah, dan kekayaan alam. Mereka dipandu oleh seorang pria berpakaian militer tempo dulu, yang wajahnya sangat familiar. Itu kakekku, Bayu berbisik ngeri. Fragmen selanjutnya begitu cepat dan brutal. Bayu melihat Jarakuluk disergap saat sedang bertapa di ladang utama. Ia diikat, dipukul, lalu dilempar hidup-hidup ke lubang tanah. Para penyerang menguburnya sambil menertawakan doa-doa suci yang dilafalkan oleh penjaga itu. Arwahnya tak bisa naik ke langit. Suara bergema di kepala Bayu. Karena tak ada yang membunyikan gong kematian. Tak ada yang membacakan mantra pelepasan. Ia dikurung di antara dunia. Bayu jatuh berlutut saat penglihatan itu selesai. Tubuhnya gemetar. Di hadapannya, Jarakuluk kini melayang perlahan. Leluhurmu bukan hanya pengkhianat, tapi pencuri. Ia mengambil tanahku, merusak ladangku, dan menghapus namaku dari sejarah. Maka darahmu adalah perantaraku, untuk mengembalikan kutukan. Namun sebelum Bayu bisa menjawab, sosok-sosok kabur lain muncul dari balik pohon. Mereka adalah para arwah leluhur Dayak. Beberapa menatap Bayu dengan iba, sebagian dengan marah. Satu di antaranya, seorang wanita tua dengan tongkat kayu bertatahkan manik-manik, bicara lantang. Kau belum cukup. Kau belum layak membayar lunas. Jika ingin bertahan, buktikan bahwa hatimu bersih. Tiba-tiba, Bayu terdorong ke belakang dan jatuh ke jurang gelap, terperosok dalam dunia bawah. Saat ia bangun, ia mendapati dirinya berada di hutan kabut, tempat waktu berhenti. Suara-suara terus berbisik, menuntut, memilih, menilai. Bayu kini terjebak antara dua dunia, dan ujian spiritualnya baru saja dimulai. Bayu terbangun dengan napas terengah di sebuah hutan asing, di mana matahari tak pernah muncul, dan kabut menggantung abadi di antara pepohonan kering. Di sini, tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya desiran aneh seperti bisikan orang-orang yang sudah lama mati. Ia mencoba berjalan, namun setiap langkah terasa berat. Tanah di bawah kakinya seperti menyedot tenaga hidupnya perlahan-lahan. Kau telah memasuki dunia bawah roh Dayak, tempat jiwa-jiwa diuji dan diadili. Suara wanita tua dari mimpi sebelumnya menggema di udara. Jika kau ingin menebus, kau harus melewati 3 ujian leluhur. Gagal 1,
Kau tak akan kembali. Bayu tiba di sebuah danau tenang. Airnya jernih tapi memantulkan sosok lain saat ia menatapnya. Bukan dirinya, melainkan Tupak Jaya, kakeknya, lengkap dengan seragam, senjata, dan ekspresi penuh kebencian. Bayu melihat bagaimana Tupak Jaya memimpin pembakaran ladang, memukuli penjaga adat, dan menertawakan ritual suci Dayak. Lihatlah darah yang mengalir dalam dirimu. Suara dalam berkata, bisakah kau menerima bahwa warisanmu bukan hanya nama, tapi juga dosa? Bayu menggigil. Namun ia menggenggam liontin pemberian ibunya, dan berkata lantang, aku bukan dia. Aku tak akan mengulanginya. Danau itu mendidih. Lalu tenang kembali. Ujian pertama berhasil. Bayu lalu berjalan menyusuri jalan setapak penuh tulang belulang hewan dan manusia. Di kiri kanan, suara-suara merintih, memohon tolong, menyebut namanya, terutama suara ibunya, Bu Sani. Bayu, tolong, aku di sini, anakku. Bayu nyaris terhenti. Air matanya mengalir. Ia ingin berbalik, ingin mencari sumber suara itu. Tapi ia mengingat pesan Pak Wakun. Jangan dengarkan suara dari dunia yang menyesatkan. Tetaplah di jalanmu. Dengan gigi terkatup rapat, Bayu melangkah terus. Jalan itu akhirnya menuntunnya pada batu besar bersimbah darah, yang tiba-tiba terbelah dua, dan memperlihatkan pintu menuju ujian terakhir. Di balik pintu itu, ia mendapati Bu Sani sedang terbaring, tubuhnya lemah, dikelilingi oleh api biru. Di sampingnya berdiri sosok Jarakuluk. Kau ingin kutukan ini berhenti? Serahkan satu jiwa pengganti. Ibuku? Dirimu? Atau seseorang lain? Tak ada penebusan tanpa darah. Bayu terdiam. Tubuhnya gemetar. Suara ibunya lirih memanggil. Bayu, jangan. Aku ikhlas jika itu untuk menyelamatkanmu. Air mata Bayu jatuh. Tapi kemudian, ia berdiri tegak. Aku tak akan mengorbankan siapapun. Kalau darah harus dibayar, biar darahku yang menjadi tebusannya. Tiba-tiba kabut menyapu semua. Api padam. Sosok Jarakuluk menghilang. Dan suara-suara berhenti. Sini. Lalu perlahan, tanah retak di bawah kaki Bayu menyerapnya ke dalam cahaya hangat. Bayu terbangun. Di ranjang rumahnya. Tubuhnya dipenuhi luka lecet. Tapi Bu Sani duduk di sampingnya. Sadar dan menangis lega. Kau kembali, nak. Kau kembali. Namun di luar rumah, gong kematian berbunyi 3 kali berturut-turut. Warga geger. Karena di depan gerbang desa, tertancap tombak bambu dengan simbol darah, dan di bawahnya, tertulis satu kalimat dalam aksara Dayak. Penebusan belum selesai. Suara gong kematian masih menggema di seluruh desa Sungai Lintah. Warga berkumpul, berbisik penuh ketakutan. Beberapa percaya ada yang mati. Namun saat diperiksa, tak seorang pun yang hilang atau meninggal. Bayu, yang baru siuman dari ujian dunia bawah, berdiri dengan tubuh lemah, namun tatapannya berbeda. Kini ia tahu, pengorbanan darah bukan akhir, hanya awal. Jarakuluk tak akan tenang sampai ladang pusaka dikembalikan dan namanya dipulihkan. Bayu mendatangi Pak Wakun dengan sisa tenaga. Ia menceritakan semua yang dilihatnya. Pembantaian, penguburan hidup-hidup, hingga 3 ujian dunia bawah. Pak Wakun menangis pelan. Jadi benar, leluhurmu yang memimpin penghancuran ladang suci. Bukan hanya ladang, Bayu berkata lirih, tapi juga makam roh-roh penjaga yang hidup dari generasi ke generasi. Mereka tak bisa naik ke langit karena itu. Pak Wakun lalu mengakui satu hal lagi. Dulu, sebenarnya sudah ada rencana pemulihan ladang itu. Tapi setelah kematian mendadak kepala adat lama, ritual itu dibatalkan. Sejak itu, desa ini perlahan-lahan kehilangan panen, hujan datang tak menentu, dan banyak yang meninggal muda. Bayu mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus kembalikan semuanya. Kita harus bangunkan ladang pusaka dan menggelar ritual pemurnian. Beberapa warga menolak, takut akan kutukan lebih besar. Tapi Bayu, dengan luka dan rasa bersalah yang ia tanggung, maju di depan balai desa, dan bicara lantang.
Dulu leluhurku yang menghancurkan, sekarang aku akan memperbaiki. Kalau ada yang takut, biar aku sendiri yang jalani ritualnya. Tapi ingat, semakin lama kita biarkan, semakin besar dendam yang akan datang. Perlahan, satu demi satu warga mendukung, termasuk Nek Palung, dukun perempuan terakhir yang tahu mantra pemanggil arwah leluhur. Mereka mulai bersiap. Warga membersihkan jalur ke ladang pusaka, yang selama puluhan tahun ditutup semak, tanah longsor, dan reruntuhan. Di bawah akar-akar tua, mereka temukan patung kayu Dayak yang dulu disembunyikan, simbol pelindung ladang dan dunia roh. Dan saat malam tiba, langit menjadi gelap pekat tanpa bintang. Tapi bukan karena mendung. Karena roh-roh penjaga mulai berkumpul. Bayu tahu, ritual ini akan jadi penentuan. Satu langkah salah, bisa membuat seluruh desa terperangkap kutukan selama 7 turunan. Malam itu, langit di atas desa Sungai Lintah menjadi pekat. Seolah cahaya bintang enggan menyinari tempat yang penuh luka sejarah. Warga berkumpul dalam diam di dekat batas hutan, mengelilingi tanah pusaka yang telah dibersihkan. Di tengah lapangan kecil, Bayu berdiri bersama Nek Palung dan beberapa tetua adat. Ia mengenakan ikat kepala dari anyaman rotan dan manik-manik kuno, simbol penanggung dosa warisan leluhur. Malam ini, bukan hanya roh yang akan datang, bisik Nek Palung, tapi juga keadilan. Dan keadilan tak pernah datang dengan lembut. Nek Palung memukul gendang kayu tua sambil melantunkan mantra pemanggil roh penjaga ladang. Suaranya serak, bergema ke seantero hutan. Bayu menabur beras kuning dan daun sirih ke 4 penjuru mata angin, menandai batas ladang suci yang telah dinodai. Warga lain berdiri diam, menyalakan obor-obor dari damar, menanti. Lalu, angin berhembus dingin, sangat dingin. Lebih dingin dari malam Kalimantan manapun. Obor-obor satu persatu padam sendiri, meski tak ada angin keras. Langit mendadak bergemuruh. Tanah pusaka bergetar. Dari celah tanah dan pohon, asap hitam keluar, membentuk sosok-sosok samar. Para penjaga lama, para leluhur yang terbuang. Di antara mereka muncul sosok paling besar. Jarak kuluk, matanya membara, tubuhnya lebih utuh, namun dipenuhi luka dan rantai yang melilit tubuhnya. Kau memanggilku, setelah puluhan tahun. Untuk apa? Kalian semua pengecut. Kalian kubur aku hidup-hidup tanpa upacara kematian. Bayu berdiri gagah meski tubuhnya gemetar. Aku bukan mereka, tapi akulah cucu mereka. Dan malam ini, aku minta maaf. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pengembalian apa yang pernah dirampas. Ia menunduk, mengambil abu dari api pemurnian dan menyiramkannya ke tanah. Tiba-tiba, api menyala sendiri dari dalam tanah. Bukan api biasa, api biru, lambang roh yang disucikan. Namun saat api mulai membesar dan warga mulai tenang, sebuah jeritan tajam terdengar dari dalam hutan. Suara perempuan, memekakan telinga. Lalu, semua cahaya padam. Dari balik pohon-pohon tua, muncul sosok tinggi besar, lebih mengerikan dari jarak kuluk. Tubuhnya terdiri dari ranting, tulang, dan wajah-wajah manusia yang berteriak diam. Sosok itu adalah roh pemarah, gabungan dari arwah-arwah yang terlalu lama dikurung tanpa pengakuan, yang tak ingin damai, hanya balas dendam. Jarak kuluk menatap Bayu. Ini bukan ulahku. Ini ulah kalian, yang membiarkan dendam tumbuh subur. Dan kini, kalian panen apa yang kalian tanam. Roh pemarah melengking, menerjang barisan warga, dan menghancurkan lingkaran perlindungan. Bayu berdiri di tengah kekacauan. Ia tahu, ritual belum selesai. Jika ia menyerah sekarang, seluruh desa bisa habis. Kau hanya punya satu cara, Bayu, kata Nek Palung terengah. Tawarkan dirimu, sebagai ikatan pengganti, untuk menyerap mereka kembali ke tanah. Bayu menatap api biru yang masih menyala samar, lalu maju ke tengah lingkaran. Ia menghunus belati pusaka dan berteriak. Kalau darah yang kalian minta, ambillah milikku, tapi biarkan yang lain hidup. Belati itu menoreh lengannya sendiri.
Darah Bayu menetes ke tanah pusaka. Dan saat darah itu menyentuh api biru, ledakan cahaya memancar dari tengah ladang. Seluruh roh berteriak, jeritan nyaring, sedih, marah. Namun kemudian satu persatu terserap ke dalam tanah, termasuk Jarakuluk. Namun sesaat sebelum lenyap, ia menatap Bayu dan berkata pelan, "Kau lebih suci dari leluhurmu." Tapi kutukan belum selesai. Sudah 3 hari sejak upacara pemurnian ladang dilakukan. Sejak malam itu, desa Sungai Lintah berubah drastis. Angin kembali bertiup, burung hutan bernyanyi lagi, dan mata air yang lama kering kini mengalir jernih. Tapi meskipun alam tampak damai, Bayu justru semakin merana. Tubuhnya semakin lemah. Kadang ia bicara sendiri, kadang bermimpi buruk dan menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Bahkan di siang bolong, ia mengaku melihat bayangan sosok Jarakuluk berdiri di belakang orang-orang yang ia temui. "Dia belum pergi," bisik Bayu suatu malam pada Busani. "Dia masih menempel padaku. Dan aku mulai ingat hal-hal yang bukan milikku." Pak Wakun yang prihatin memanggil Nek Palung dan para tetua adat. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penerawangan, dengan menempatkan Bayu di tengah lingkaran garam roh dan asap damar putih. Saat asap mulai mengepul, tubuh Bayu bergetar hebat. Tiba-tiba matanya terbelalak, dan dari mulutnya terdengar suara lelaki tua yang bukan suaranya. "Mereka menyembunyikanku, bukan hanya tubuhku, tapi juga kebenaranku. Keturunan mereka harus tahu bahwa aku dibunuh bukan karena melawan, tapi karena mengkhianati ritual sesungguhnya." Nek Palung tersentak. Para tetua saling pandang. Itu bukan hanya roh Jarakuluk, itu roh dendam leluhur yang dikorbankan untuk kekuasaan. Setelah sadar, Bayu menyampaikan satu penglihatan aneh. Sebuah goa batu tersembunyi, dengan ukiran kayu tua dan tulang-tulang kecil. "Di sanalah," katanya, "rahasia pemutus kutukan sesungguhnya berada." Pak Wakun akhirnya mengaku. Ia tahu tempat itu. Itulah Goa Tambun Tutung, tempat leluhur menyembunyikan rahasia gelap keluarga-keluarga yang berkuasa saat itu, termasuk keluarga kakekmu, Tupak Jaya. Bayu bersikeras ingin pergi ke sana, walau tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia merasa sesuatu dalam dirinya akan meledak jika rahasia itu tak segera dibuka. Bagai roh yang terjebak di tubuh manusia, ia tak bisa diam. Bayu, ditemani Pak Wakun dan 2 warga muda, menyusuri hutan tua. Di perjalanan, hembusan angin terasa berbisik, dan pepohonan seperti membuka jalan sendiri. Seolah roh-roh lama pun ingin mereka sampai ke sana. Goa Tambun Tutung ternyata terletak di bawah akar pohon raksasa, tertutup semak dan kabut. Saat masuk, udara menjadi dingin, dan di dinding batu, tergambar lukisan kuno. Seorang lelaki muda, mirip Jarakuluk, memegang gulungan daun lontar, dikelilingi para tetua, lalu diserang dari belakang oleh orang berpakaian bangsawan. Di sudut goa, mereka menemukan peti batu, dan di dalamnya ada tulang kecil, milik anak-anak, beserta catatan daun lontar tua. Bayu mengambil gulungan itu dan tiba-tiba tubuhnya terhempas ke dinding. Saat ia membuka mata, ia melihat dunia masa lalu. Kakeknya, Tupak Jaya, pernah menjalin fakta dengan roh penjaga untuk kekayaan dan kuasa. Sebagai tumbal, mereka mengorbankan anak-anak penjaga ladang suci yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Jarakuluk, yang awalnya membantu ritual, berkhianat setelah tahu kebenarannya, lalu dibunuh dan dikambing hitamkan. Saat Bayu terbangun, ia menangis dalam diam. Ternyata bukan dia yang jahat, tapi justru leluhurku yang jadi dalangnya. Dan kini, roh anak-anak itulah yang belum tenang. Setelah kejadian di Goa Tambun Tutung, Bayu merasa jiwanya terkoyak 2. Ia membawa pulang gulungan daun lontar dan tulang anak-anak ke desa. Bersama Nek Palung dan Pak Wakun, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pengembalian arwah, sebuah upacara kuno yang hanya boleh dilakukan saat gerhana bulan, dan kebetulan, malam itu bulan mulai tertutup bayangan. Malam tiba. Di tengah tanah pusaka yang sudah dipulihkan, mereka membangun lingkaran dari bambu dan tanah liat merah. Tulang-tulang kecil diletakkan di tengah lingkaran,
Dan Bayu ditugaskan menjadi medium, karena hanya dia yang telah terhubung langsung lewat penglihatan darah. Nek Palung memulai mantra pemanggilan. Pulanglah roh yang dicabut sebelum waktunya. Yang tak sempat menangis, tak sempat berkata. Kini tanah memanggil, biar kalian tenang selamanya. Asap damar mengepul. Angin mendadak berhenti. Lalu, suara anak-anak mulai terdengar. Tawa kecil, suara menangis, dan bisikan lirih memenuhi udara. Tiba-tiba, dari dalam lingkaran, 7 sosok anak kecil muncul perlahan. Tubuh mereka transparan, pakaian compang-camping dari zaman dahulu. Mereka menatap Bayu dengan tatapan kosong, sebelum satu persatu tersenyum dan menghilang, menuju langit gelap. Semua mengira ritual berhasil. Namun, satu sosok kecil tetap tinggal. Seorang anak laki-laki, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka di leher dan dada. Ia menatap Bayu lama sekali, sebelum berkata, "Aku tidak ingin pulang." Bayu menelan ludah. "Kenapa?" "Aku tidak dibunuh seperti yang lain. Aku diserahkan oleh ayahku sendiri. Dan ayahku adalah kakekmu." Bayu terdiam. Anak itu menunduk, lalu mendongak perlahan. Matanya berubah merah terang, dan dari tubuh kecilnya keluar asap hitam tebal. Suara anak-anak lain yang semula tenang berubah menjadi teriakan panik, memanggilnya. "Tayang, jangan ikut dendam lagi. Ayo pulang." Namun arwah anak itu hanya tertawa, dan lenyap dari lingkaran. Nek Palung gemetar. Dia berubah menjadi arwah penunggu baru. Dendamnya terlalu dalam. Ia kini bukan hanya roh anak, tapi penjaga ladang gelap. Dan sejak malam itu, suara tangis anak kecil terdengar tiap malam di tepi ladang. Tidak ada yang berani ke sana. Bayu menatap ladang suci itu dari jauh, dengan perasaan getir. Kutukan ini ternyata lebih dalam dari yang aku kira. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Tangisan anak kecil masih terdengar samar dari arah ladang. Namun berbeda dari malam-malam sebelumnya, tangisan itu kini menyebut namanya. "Bayu, Bayu, gantilah aku." Bayu memutuskan untuk kembali ke ladang, sendirian, meskipun telah dilarang oleh Nek Palung. Dengan membawa belati pusaka dan manik-manik dari tulang keramat, ia berjalan ke tengah gelapnya malam Kalimantan, menembus kabut pekat yang melingkupi ladang suci. Setibanya di sana, hawa menjadi begitu dingin dan sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun bergerak. Hanya ada keheningan dan desir-desah napas, yang bukan miliknya. Bayu duduk di tengah lingkaran tanah, menutup matanya dan menggumamkan mantranya sendiri. Tiba-tiba, dunia seolah terbalik. Langit menjadi merah. Pohon-pohon meliuk seperti hidup. Di depannya berdiri Tayang, roh anak kecil yang dulu menolak dipulangkan. Tapi kini wajahnya jauh lebih mengerikan. Setengah bocah, setengah monster. Kulitnya retak seperti arang. Matanya hitam seluruhnya. "Kenapa kau kembali? Aku sudah memilih menjadi bagian dari tanah. Sekarang, kau gantikan aku." Bayu menunduk. "Aku tidak ingin melawanmu, Tayang. Aku hanya ingin menebus kesalahan leluhurku." Roh itu tertawa. "Menebus? Dengan apa? Dengan doa? Dengan sesajen? Darahlah yang dibayar dengan darah." Tiba-tiba roh itu melayang dan menubruk Bayu, masuk ke dalam tubuhnya. Bayu berteriak, tubuhnya mengejang. Dalam pikirannya, ia melihat kilasan masa kecil Tayang, saat ia diserahkan ke para tetua, dipakaikan kalung persembahan, lalu ditinggalkan sendirian di gua gelap. Ia menangis sampai lelah, hingga roh-roh lapar menjemputnya. Bayu, dari dalam pikirannya sendiri, berbicara pada Tayang. "Kalau kau ingin menuntut darah, ambil milikku. Tapi setelah itu, kutukan ini selesai. Jangan ada yang lain lagi." Tayang terdiam. Seketika dunia gaib bergetar hebat. Tubuh Bayu tersentak. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Di luar sana, awan hitam melingkupi langit desa, dan petir menyambar pohon-pohon sekitar ladang. Lalu,
Semua menjadi gelap. Bayu terbangun keesokan harinya. Ia terbaring di tengah ladang, dengan luka di dada berbentuk pola ukiran Dayak kuno. Nek Palung dan warga menemukan tubuhnya. Masih bernapas, tapi sangat lemah. Dia hidup, gumam Nek Palung. Tapi dia bukan Bayu yang dulu lagi. Dan saat Bayu membuka matanya, ia berkata, Tayang sudah pergi. Tapi, ia meninggalkan sebagian jiwanya bersamaku. Malam itu, ladang benar-benar sunyi untuk pertama kalinya. Namun di mimpi Bayu, Tayang muncul, duduk bersila, tersenyum, dengan mata yang kini bening. Terima kasih. Tapi ingat, jika keturunanmu mengulang dosa leluhurmu, aku akan kembali. Sejak kejadian malam ritual terakhir, Bayu tak lagi sama. Tubuhnya memang hidup, tetapi jiwanya seolah terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia kini bisa mendengar suara-suara, melihat sosok-sosok samar yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah disentuh dunia gaib. Awalnya hanya suara bisikan. Bayu, bantu aku. Jangan biarkan mereka tersesat. Kembalikan nama kami. Setiap malam, Bayu terbangun dengan peluh dingin. Kadang menangis, kadang mengigau dalam bahasa yang bahkan Nek Palung sendiri tak mengerti. Beberapa minggu kemudian, datanglah rombongan dari kota, tim peneliti budaya dan spiritualitas Nusantara yang tertarik pada fenomena di desa Sungai Lintah. Mereka mendengar kabar tentang ladang yang dibersihkan dari kutukan, dan lebih tertarik pada kemungkinan pariwisata budaya. Salah satu dari mereka, wanita muda bernama Laras, terus-menerus mendesak Bayu agar mau diwawancarai. Apa yang kamu lihat saat kerasukan itu, Bayu? Benarkah ada arwah anak-anak yang dikorbankan? Ini bisa menjadi penemuan besar. Bayu hanya menatap Laras diam. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, jawabnya lirih. Tempat ini tidak boleh jadi tontonan. Namun Laras dan timnya tetap nekat. Suatu malam mereka menyelinap ke ladang, membawa kamera dan perekam suara. Hasilnya, salah satu dari mereka hilang, ditemukan pagi harinya dalam keadaan linglung di pinggir sungai, tubuh penuh goresan, mulut terus-menerus menggumam. Anak-anak itu masih di sini. Mereka marah, mereka marah. Setelah insiden itu, Bayu akhirnya membuat keputusan besar. Ia membangun lingkaran perlindungan permanen di sekitar ladang, dengan patung-patung kayu, tali rotan suci, dan ukiran manik-manik tulang. Setiap seminggu sekali, ia mengadakan ritual pemanggilan arwah-arwah tersesat dan membacakan doa pengantar. Tak ada lagi warga desa yang berani menginjak ladang sembarangan. Bahkan binatang pun tak pernah melintas ke wilayah itu. Pak Wakun berkata, Kau kini seperti juru kunci, bukan hanya untuk ladang ini, tapi untuk pintu antara dua dunia. Bayu hanya tersenyum tipis. Aku bukan penjaga. Aku hanya penebus. Dan, aku masih belum selesai. Namun, yang paling menyakitkan baginya adalah, ia tak bisa lagi meninggalkan desa. Setiap kali ia mencoba pergi keluar wilayah ladang, kakinya berat, jantungnya sakit, dan suara-suara di kepalanya memanggil kembali. Ia kini terikat pada tanah ini, sebagai penjaga baru, menggantikan sosok yang dulu ia bebaskan. Sudah hampir 2 bulan sejak Bayu menetap sebagai penjaga ladang. Kehidupan desa mulai kembali tenang. Tak ada lagi suara tangis dari ladang. Tak ada kejadian aneh yang mengganggu. Namun, ketika tenang terlalu lama, justru itulah pertanda badai akan datang. Suatu sore, Laras kembali ke desa. Namun kali ini ia tidak datang dengan tim peneliti, melainkan bersama 2 pria asing, berwajah keras, berbadan besar, dan membawa alat-alat berat serta peti kayu tua. Pak Wakun langsung mengenali mereka. Itu, orang-orang yang pernah diusir dari Kalimantan Timur karena membuka batu keramat. Mereka penggali peninggalan leluhur. Laras bersikeras pada warga bahwa mereka hanya ingin menggali struktur kuno di bawah ladang, berdasarkan hasil pemetaan satelit. Bayu, yang mendengar rencana itu, langsung menolak. Di bawah ladang ini bukan tempat untuk dijamah. Di sanalah roh-roh penjaga lama dikubur bersama raja bayangan suku Dayak kuno.
Namun Laras dan timnya tidak percaya. Mereka anggap semua itu mitos. Malam harinya, tanpa izin warga, mereka menggali tepat di bawah pusat ladang, tempat di mana dulu Bayu melakukan ritual pemulangan arwah. Dan yang mereka temukan, bukan batu, bukan artefak, tapi sebuah segel. Berbentuk lingkaran tanah liat tua dengan pola tengkorak dan matahari terbalik. Di tengahnya, tertulis dengan darah kering. Jangan dibuka sebelum luka terakhir mengering. Segel itu diangkat. Saat tanah diangkat dari dalam, udara mendadak berubah dingin dan berat. Langit yang tadi cerah, mendung dalam sekejap. Dan, dari lubang itu, keluar kabut hitam, menggulung naik seperti asap dari neraka. Salah satu penggali jatuh ke tanah. Matanya terbalik, lalu menjerit keras. Aku kembali. Kalian semua akan menderita. Bayu datang terlambat. Tapi begitu melihat lubang itu, wajahnya memucat. Ia tahu, ini bukan tayang. Ini adalah roh yang jauh lebih tua, yang dikurung oleh tetua Dayak karena membunuh anak-anak penjaga ladang dan memakan jiwanya. Mereka membuka segel arwah Itak Gantang. Kutukan yang bahkan leluhurku tak sanggup hapus. Kabut gelap mulai menyelimuti desa. Orang-orang mulai sakit. Anak-anak menangis tanpa sebab. Ayam-ayam mati satu persatu. Dan suara tawa tua dengan suara parau dan licik terdengar dari ladang. Tiap malam, makin dekat makin dekat. Bayu berdiri di depan lubang itu. Aku harus menutup ini, meski harus kubayar dengan nyawaku. Malam itu, desa Sungai Lintah berubah mencekam. Angin berhembus dari arah ladang, membawa bau busuk seperti daging membusuk dan darah. Anak-anak demam tinggi. Sapi-sapi mengamuk, dan suara geraman tua terdengar dari balik kabut. Di rumah utama, Bayu duduk dengan tubuh gemetar, berhadapan dengan Nek Palung, satu-satunya tetua yang masih hidup dan tahu sejarah tentang Itak Gantang, arwah kuno pemangsa jiwa yang pernah dikurung oleh para dukun leluhur dengan segel darah keturunan utama. Dia bukan arwah biasa, Bayu, bisik Nek Palung. Dia bukan hantu, dia dulu manusia. Tapi tubuhnya sudah ditinggalkan roh sejak ia membuat perjanjian dengan yang di bawah tanah. Satu-satunya cara untuk menyegelnya adalah dengan darah keturunan garis penjaga. Bayu menunduk. Ia tahu apa maksudnya. Aku adalah keturunan terakhir, lirihnya. Jadi hanya aku yang bisa mengurungnya kembali. Bayu kembali ke ladang malam itu, membawa pisau tulang, manik-manik dari tengkorak leluhur, dan tanah dari kubur pertama penjaga ladang. Ia menggambar ulang simbol segel lama, namun darah segar diperlukan untuk mengaktifkannya kembali. Sementara kabut makin menebal, dan sosok Itak Gantang mulai terlihat, tinggi, tubuhnya dililit rambut-rambut panjang, matanya kosong, namun suaranya seperti deru banyak mulut yang bicara serentak. Kau pikir bisa mengurungku lagi, cucu dari pengkhianat? Bayu berdiri, menggenggam pisau tulang. Tanpa ragu, ia menggores lengannya, membiarkan darahnya menetes ke tanah, ke tengah lingkaran segel. Ia lalu membaca mantra warisan leluhur. Dengan darah penjaga, aku kunci yang dilepas. Kembali ke tanah, kembali ke sunyi, kembali ke mati. Itak Gantang meraung. Tanah berguncang. Asap hitam menyambar Bayu, mencoba merasukinya, menghancurkan jiwanya dari dalam. Bayu menjerit, darah keluar dari matanya, telinganya. Namun ia bertahan. Ia melihat bayangan tayang di kejauhan. Anak kecil itu menatap dan mengangguk pelan. Kau tak sendiri, Bayu. Dan dengan raungan terakhir, Itak Gantang meledak menjadi kabut hitam, lalu diserap ke dalam tanah. Segel menyala merah, lalu menghitam kembali. Ladang menjadi sunyi, dan bulan tampak utuh kembali di langit. Bayu pingsan di tempat. Warga menemukannya pagi hari, dikelilingi tanah yang hangus dan manik-manik yang kini retak. Namun saat Bayu membuka mata, matanya hitam sejenak, lalu kembali normal. Ia berhasil, tapi sesuatu tertinggal dalam dirinya. Beberapa hari setelah penyegelan arwah Itak Gantang, desa Sungai Lintah kembali tenang. Kabut hilang, suara-suara gaib lenyap,
dan ladang kembali seperti semula, namun penuh bekas luka dari pertempuran tak kasat mata. Bayu pulih, tapi tidak sepenuhnya. Di dalam dirinya, ada bagian dari roh tua yang tertinggal. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjaga keseimbangan. Warga desa kini memandang Bayu dengan dua wajah. Di satu sisi, ia dianggap pahlawan, penjaga yang menyelamatkan desa dari dua kutukan besar. Namun di sisi lain, banyak yang takut padanya. Dia pernah dirasuki arwah pemangsa jiwa. Matanya kadang kosong, seperti menatap dunia lain. Anak-anak tak berani mendekat, dan orang tua hanya mengangguk sopan dari jauh. Bahkan Pak Wakun, yang dulu membimbingnya, kini mulai menjaga jarak. Bayu sadar, semakin besar kekuatan yang kita miliki dari dunia lain, semakin kita akan dijauhkan dari dunia ini. Laras kembali, kali ini sendirian, dengan raut penuh penyesalan. Ia menghadap Bayu di pinggir ladang, menunduk, lalu berkata, Aku yang menyebabkan semua ini. Semua yang kubawa adalah keserakahan. Bayu hanya diam sejenak. Ladang ini bukan tempat untuk dibanggakan ke dunia luar, ucapnya lirih. Tapi aku tahu, kamu tak sepenuhnya salah. Kamu hanya tak tahu batas. Laras menangis, lalu memberikan sesuatu pada Bayu, kamera rusak yang sempat digunakan saat menggali segel. Di dalamnya, satu-satunya rekaman masih tersisa. Bayu melihatnya malam itu. Rekaman pendek, hanya 12 detik. Tampak sosok Itak Gantang muncul dari kabut, lalu menatap langsung ke kamera dan berkata, Selama darah penjaga mengalir, aku akan selalu mencari jalan kembali. Keesokan harinya, Bayu berdiri di tengah ladang, memandang ke empat arah mata angin. Ia tahu, ladang ini masih menyimpan banyak rahasia, dan tugasnya belum selesai sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, hidupnya tak harus berakhir di sini. Ia kemudian mengukir simbol pelindung di keempat sisi ladang, meletakkan manik-manik roh dan segumpal tanah dari segel Itak Gantang, lalu menyimpan jimat perlindungan di akar pohon besar. Terakhir, ia membisikkan, Jagalah tanah ini bila aku tak kembali. Lalu ia berjalan meninggalkan desa. Tak menoleh lagi. Tak seorang pun tahu kemana Bayu pergi. Namun konon, ladang itu tak pernah disentuh kabut lagi, dan malam-malam menjadi tenang. Tapi terkadang, jika kau diam di tepi ladang saat bulan mati, kau bisa mendengar suara laki-laki muda yang berbisik, "Aku masih menjagamu dari jauh." 3 bulan telah berlalu sejak Bayu menghilang dari desa Sungai Lintah. Hutan kembali hijau. Ladang mulai dipanen warga secara perlahan, meski hanya dari pinggir. Tak ada yang berani melangkah ke tengah ladang. Tempat segel tua dikubur kembali. Namun perubahan mulai terasa. Hewan ternak melahirkan dengan cacat. Seorang anak desa kerasukan mendadak, berteriak dalam bahasa kuno. Dan setiap malam Jumat, terdengar nyanyian pelan dari arah pohon besar di tengah ladang. Warga mulai gelisah. Pak Wakun pun memanggil Nek Palung kembali untuk membaca pertanda. Dan apa yang ditemukan Nek Palung mengejutkan semua orang. Segel mulai melemah, tapi bukan karena roh itu keluar, melainkan karena tak ada yang menjaga dari dalam. Sementara itu, Laras yang dihantui rasa bersalah memutuskan menyusuri jejak Bayu. Berdasarkan petunjuk dari beberapa penduduk pedalaman, ia akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil di kaki pegunungan Meratus. Di sana, Laras bertemu seorang kakek tua dengan wajah penuh tato Dayak. Kau mencari pemuda dengan luka di tangan dan tatapan kosong. Ia datang ke sini, belajar dari roh gunung. Tapi, ia tak sendiri lagi. Laras bingung. Maksudnya, kakek itu menunjuk ke atas bukit, ke sebuah batu besar tempat sering terlihat bayangan lelaki muda duduk sendiri, dikelilingi kupu-kupu hitam. Bayu sekarang menjadi penyeimbang, bukan penjaga biasa. Tapi, roh dan manusia jadi satu. Laras ingin naik ke atas batu itu. Tapi kakek menahan. Jika kau ganggu, roh dalam dirinya bisa bangkit. Dunia belum siap. Laras pun kembali ke Sungai Lintah. Kali ini membawa pesan.
Bayu tak akan kembali sebagai manusia biasa. Tapi ia akan muncul jika ladang dipakai untuk hal yang salah. Sejak hari itu, desa membuat aturan baru. Tak boleh ada orang luar masuk tanpa izin warga tua. Tak boleh ada penanaman komersial di tengah ladang. Dan yang paling penting, setiap purnama, sebuah sesaji harus diletakkan di bawah pohon besar, sebagai penghormatan untuk sang penjaga tak terlihat. Kini, penduduk hidup berdampingan dengan ladang. Tenang, damai, namun penuh kewaspadaan. Dan dari kejauhan, di balik kabut meratus, Bayu berdiri, dengan mata setengah hitam, menatap kampung halamannya. Ia bukan lagi manusia seutuhnya, tapi ia belum sepenuhnya menjadi arwah. Ia adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Malam di desa Sungai Lintah. Langit mendung, udara berat, seolah alam menahan napas. Di rumah Pak Wakun, Nek Palung memanggil semua tetua desa untuk membuka sebuah kotak kayu tua, disimpan turun-temurun, hanya boleh dibuka bila penjaga ladang menghilang. Di dalam kotak ini, ujar Nek Palung dengan suara bergetar, terdapat catatan tentang penjaga pertama dan kutukan ladang ini. Menurut naskah lontar tua, ladang ini bukanlah ladang biasa. Dahulu kala, sebelum pemukiman Dayak berdiri, tempat ini adalah lokasi ritual persembahan arwah tumbal untuk menolak bala dan penyakit. Namun pada masa penjajahan Belanda, seorang perwira VOC bernama Van den Holt memaksa warga membuat perkebunan opium di tanah keramat itu. Akibatnya, arwah-arwah leluhur marah. Panen gagal. Penyakit menyebar. Banyak pekerja mati mendadak. Sampai akhirnya, seorang anak lelaki desa, bernama Mahelating, dipilih untuk menutup kemarahan para arwah. Ia dipasrahi tugas menjaga ladang seumur hidup. Tubuh Mahe dikubur hidup-hidup di bawah pohon tua di tengah ladang. Namun arwahnya tetap berjaga menjadi penjaga pertama. Setiap keturunan dari garis darahnya, yang belakangan diketahui termasuk Bayu, harus meneruskan peran itu, atau ladang akan kembali menuntut tumbal. Ternyata, dalam catatan itu pula tertulis, darah penjaga pertama adalah kunci segel dan penutup gerbang. Selama darah itu ada, para arwah dendam akan terus mencari celah untuk masuk. Bayu, yang tanpa sadar telah menyatu dengan roh Itak Gantang, bukan hanya menjadi pelindung, tapi juga sasaran roh-roh gelap yang mengincar kekuatannya. Ia kini berada dalam keseimbangan tipis. Jika Bayu hancur, maka segel ikut hancur, dan ladang akan kembali menjadi tanah pembantaian. Laras, yang menyimak semua, bertanya, kalau Bayu tidak bisa kembali, lalu siapa yang akan menjaga segel selanjutnya? Sini. Nek Palung lalu menatap ke arah Laras, matanya tajam dan tenang. Darahmu, Laras, ternyata juga mengandung jejak garis Mahelating. Kau bukan hanya tamu. Kau telah dipanggil sejak awal. Laras terpaku. Dunia seakan runtuh. Ia bukan hanya peneliti. Ia adalah penerus takdir. Malam pertama setelah Laras mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan Mahelating, ia tertidur di rumah kosong milik Nek Palung. Namun malam itu, bukan tidur biasa. Ia terbangun dalam mimpi, tapi terasa terlalu nyata. Ia berada di sebuah hutan yang tak dikenalnya. Langit merah darah, dan ladang tua membentang di depannya, penuh mayat-mayat yang berdiri, tertancap tombak. Dari antara pepohonan, muncul sosok anak kecil berkulit gelap, bermata merah bara. Kau pikir ini semua kebetulan, ucap anak itu. Darahmu telah dipilih jauh sebelum kau lahir. Dalam mimpi itu, Laras dibawa ke sebuah altar batu yang tertutup lumut. Di sana, 4 arwah penjaga lama berdiri mengelilinginya, termasuk Mahelating, penjaga pertama. Jika kau tolak, maka penjaga akan tetap satu, Bayu. Dan dia akan hancur perlahan. Namun jika kau terima, kau akan kehilangan dunia nyata. Laras menangis. Ia hanya ingin meneliti, mencatat sejarah, bukan menjadi bagian dari legenda gelap ini. Namun saat sosok Bayu muncul di kejauhan, duduk diam dengan tubuh penuh luka roh, Laras tahu, Bayu sudah tak sanggup sendiri.
Kalau aku menerimanya, apa yang harus kulakukan? Mahelating menjawab, tak perlu darah, tak perlu roh. Hanya perlu satu hal, kesetiaan kepada tanah. Laras terbangun keesokan harinya dengan tubuh lemas dan jantung berdegup tak karuan. Di dahinya, ada simbol arang hitam yang pelan-pelan memudar, simbol yang sama dengan segel di tengah ladang. Nek Palung menatapnya, lalu tersenyum tenang. Kau sudah diterima. Hari itu, Laras kembali ke ladang. Ia berjalan menuju pohon besar. Pohon yang dulu jadi tempat penyegelan roh Itak Gantang dan makam Mahelating. Ia lalu duduk bersila, memejamkan mata, dan membacakan doa penjaga, seperti yang diajarkan dalam mimpinya. Tanah ini bukan milikku, tapi aku milik tanah ini. Yang datang, harus izin. Yang tinggal, harus hormat. Yang menentang, akan hilang. Kabut di ladang perlahan menghilang. Angin berhenti berhembus. Dan dari kejauhan, Bayu muncul sejenak dalam wujud roh, tersenyum, lalu menghilang. Laras kini menjadi penjaga baru, bukan dengan kekuatan gaib, tapi dengan jiwa yang terikat oleh leluhur. Sepekan setelah Laras resmi menjadi penjaga ladang, langit di atas Sungai Lintah berubah muram. Petir menyambar berkali-kali meski tak ada hujan. Dan tanah di sekitar pohon besar bergetar sendiri, seolah ada yang ingin keluar dari dalam. Nek Palung, dengan wajah pucat, hanya bisa berbisik. Akhirnya datang juga. Dendam terakhir, dari yang paling tua dan paling rakus. Malam itu, dari tengah ladang, sebuah sosok berkostum seragam kolonial muncul. Wajahnya rusak, tubuhnya berlumur darah. Itu adalah arwah Van den Holt, perwira Belanda yang dulu mengubah tanah keramat jadi ladang opium. Ladang ini milikku, bukan milik kalian. Bukan milik roh busuk itu. Aku yang pertama menanam di atas darah kalian. Teriakannya menggema, dan mayat-mayat pekerja Romusha bangkit, menjadi pasukan tanpa kepala yang berjalan mengelilingi ladang. Laras berdiri sendiri di tengah ladang. Tapi kali ini, ia tidak takut. Dengan suara tenang, Laras memanggil nama-nama leluhur, Mahelating, Itak Gantang, bahkan Bayu. Dari balik pepohonan, suara lonceng kecil dan bisikan mantra kuno terdengar. Laras menancapkan pisau upacara ke tanah, dan berkata, darahmu bukan tumbal, tapi peringatan. Kau mati karena kerakusanmu sendiri, Van den Holt. Dan sekarang, tanah ini menolakmu. Tanah pun pecah. Akar-akar besar menjulur keluar, melilit arwah Van den Holt dan para pasukannya. Suara jeritan gaib memekik, bukan kesakitan, tapi ketakutan. Untuk pertama kalinya, arwah penjajah itu diseret masuk ke perut bumi. Dan segel terakhir terkunci kembali. Keesokan paginya, ladang terasa damai. Angin bertiup pelan. Kabut menghilang. Burung-burung kembali bersarang di atas pohon besar. Warga desa menyalakan dupa di 4 penjuru ladang, menandai bahwa era baru penjaga telah dimulai. Laras kini tinggal di rumah kecil di tepi ladang. Ia bukan hanya penjaga, tapi juga pengingat bahwa ladang ini punya nyawa, dan siapa yang tidak hormat akan menjadi bagian dari kutukannya. Bertahun-tahun kemudian, sebuah buku berjudul Penjaga Ladang Terakhir diterbitkan atas nama Laras. Isinya bukan hanya tentang hantu, tapi tentang kearifan lokal Dayak, ritual leluhur, dan tanah yang tak bisa dibeli. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat. Jangan kau bangunkan ladang yang tidur, jika kau tak sanggup bermimpi bersama kematiannya.